بسم الله الرحمن الرحيم أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. في سكون الليل أدعو في سجودي، والدجى حولي سواد في سوادي. يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي. يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري. يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. Bisa bahkan mungkin lebih luar biasa. Karena apa? Punya basic agama. Jadi masuk tentara tidak seperti dulu. Mohon maaf, kalau dulu ada jeger, ada jagoan, sok dilut, menangan, ini halus jadi tentara. Sekarang tidak. Orang pintar, orang mutakin, pandai, kemudian dia hafid Quran, rada pantas ya budak menjadi tentara. Rada pantas ya budak jadi dokter, pantas jadi guru mah pasti ya. Pantas ya budak jadi pengusaha. Karena Pak bakal jujur basicnya pesantren Ma'had As-Sunnah. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal basic dari pesantren. Nah, terutama dari Ma'had As-Sunnah saya mengajak. Saya pernah ketika presidennya, boleh 1 menit lagi Ustadz? Ketika presidennya Pak SBY waktu itu, saya sudah masuk pas pampres, kemudian wapresnya Pak Budiono. Saya hari Jumat izin mendahului karena ada perlu. Saya izin sama asisten personil, izin asisten saya mendahului pulang ke Tasik. Setibanya saya terminal Kampung Rambutan, karena saya biasa naik bis, jam 11 saya ditelepon oleh dan grup Opid, posisi kamu ada di mana? Siap, saya sudah di Kampung Rambutan. Sekarang juga kamu kembali ke istana karena kamu harus khutbah Jumat di depan wapres. Waduh, saya bingung Pak. Bingungnya apa? Saya pakai celana jin, saya pakai kaos. Langsung saya berpikirnya, siapkan sarung, siapkan koko, siapkan peci, siapkan materi. Saya di jalan, saya manggil taksi, sekarang juga harus ke istana. Pak, tidak bisa Pak sampai jam 12 di sana. Karena apa? Karena macet. Masuk busway, jalur busway.
Pak bagaimana kalau ditilang saya bertanggung jawab karena saya harus dipanggil oleh wakil presiden. Dipikir saya jalan Pak, selama perjalanan saya berpikir apa yang harus saya sampaikan, materi apa yang disampaikan di depan wakil presiden. Kalau masalah peci, koko, sarung nggak ada masalah, nanti udah disiapkan. Tapi saya apa yang saya sampaikan? Kue bunyi Pak, karena dikejar polisi, karena masuk jalur busway, langsung saya kanan. Pas pampres. Saya tongolin kepala saya agak botak, ya lanjut Pak. Saya masuk di situ, selesai kegiatan, alhamdulillah saya lambat 1 menit, wapres belum masuk, saya langsung khutbah Jumat. Selesai khutbah Jumat, beliau nanya, Ustadz lulusan dari mana? Kata dan pas pampres, izin Bapak, ini bukan Ustadz tapi tentara. Wah, tentara ya? Nah ini maksud saya memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya orang pesantren itu sekarang diberikan fasilitas yang sama, bahkan luar biasa fasilitasnya untuk orang pesantren. Oleh karena itu, kepada Bapak dan Ibu sekalian yang akan memasukkan ke pesantren, barangkali mungkin adik-adiknya, termasuk alhamdulillah putri saya yang bungsu, karena kakaknya memberikan pelajaran yang ya walaupun jadi seperti infanteri Pak. Kalau di dalam infanteri itu prinsipnya cukup dongkol dalam hati, cukup sakit di dalam hati, jangan diungkapkan kepada yang lain. Nah saya terapkan kepada putri saya, jangan sekali-kali ngomong di pesantren tidak enak, bilang enak. Jangan sekali-kali bilang di pesantren makannya tidak enak, bilang enak. Iya ayah, iya ayah, iya. Makanya anaknya, adiknya yang sekarang alhamdulillah anak kelas 3, pokoknya dede pingin pesantren seperti teteh di Ma'ad As-Sunnah. Kenapa? Semua hal yang tidak enak tidak pernah disampaikan kepadanya, disampaikan hanya kepada saya. Bahkan saya pernah mencoba Pak, ada hal yang kurang tepat lah untuk disampaikan oleh anak saya bilang angkat kakinya, angkat begini. Pada orang pesantren Pak. Saya coba, kata istri saya, ingat ayah itu bukan tentara tapi anak kita, nggak apa-apa, angkat. Sampai nangis. Karena Pak, ketika dia agak berat untuk berangkat ke pesantren, wajar Pak, namanya berangkat ke pesantren pasti berat. Saya saja berangkat ke kantor ketika malam Senin ke Jakarta, beratnya bukan main Pak, apalagi masuk pesantren. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian putra putrinya agak berat masuk pesantren, jangan dibiarkan, jangan dimanja-manja. Bila perlu nggak apa-apa, agak melot-melot berangkat. Saya pernah menyampaikan, kamu mau pesantren atau mau tinggal di rumah? Kalau di rumah bantu mama, nggak usah sekolah, nggak usah pesantren. Tapi iya ayah berangkat. Saya coba begitu Pak. Jadi kali-kali saya menerapkan metode tentara, saya lakukan. Alhamdulillah kakaknya 6 tahun selesai. Sekarang adiknya sudah masuk 2 tahun, tinggal 4 tahun lagi. Berarti mudah-mudahan putra putri kita semua diberikan pikiran dan perasaan yang betah untuk belajar di sini, dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, diberikan kesehatan baik murid, para santri dan para gurunya, kemudian diberikan kemudahan, kelancaran, dan mudah-mudahan tujuan cita-cita pembangunan ke depan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila ada yang berminat mungkin, kalau saya kan bukan kedokteran, yang berminat untuk menjadi tentara bisa menghubungi saya, hanya menghubungi aja Pak, bukan untuk membantu, minimal mengarahkan. Karena Pak, kalau kepastian gitu kan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.